Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sampai pada pagi hari ini Kau masih berikan kepada kami kesehatan dan sukacita untuk terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini menuntun kami supaya perjalanan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, iring-iring kami di jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Jumat 21 April 2023, tertulis dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini tidak ada kehidupan yang lebih indah, tidak ada kehidupan yang lebih berbahagia, selain hidup saling mengasihi di antara semua orang. Sebab melalui kehidupan yang saling mengasihi pasti akan tercipta suasana hidup yang damai, bahagia, dan penuh sukacita. Bahkan hidup dalam kasih itu akan memberi kepada kita dan kepada bagi setiap orang percaya untuk mengaktualisasikan hidupnya lebih bermanfaat atau hidupnya menjadi berkat bagi sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih ini merupakan ciri khas, identitas, jati diri orang Kristen yang percaya. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini mengatakan kepada kita bahwa orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, dan orang yang melakukan perintah Tuhan adalah orang yang hidup dalam kasih. Di Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 4 sampai dengan ayat 5 dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itu kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi ketaatan melakukan perintah Tuhan itu adalah tanda bahwa seseorang mengasihi Tuhan. Hidup dalam kasih di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan. Itulah yang kita harapkan dan itulah yang kita dambakan di perjalanan kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang merindukan hidupnya dalam dendam, hidupnya dalam dengki, iri hati, perdebatan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan. Kita merindukan hidup dalam kasih. Kenapa? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita melalui kematiannya di kayu salib. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan sebagai orang yang percaya di zaman ini untuk menerapkan hidup dalam kasih sebagai perintah Tuhan melalui cara hidup kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan di tengah-tengah masyarakat. Sebab sadar atau tidak sadar, di arus perkembangan zaman ini
di mana pola hidup individualisme yang hanya mementingkan dirinya sendiri menjadi gaya hidup dalam kehidupan manusia sehari-hari dan semakin menonjol. Oleh sebab itu, marilah kita amang-inang dan saudara-saudara sekalian untuk menjalin hidup kekristenan kita dan mempraktekkan hidup dalam kasih sebagai bentuk ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada perintah Tuhan. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, gaya hidup kita, jati diri hidup kita sebagai orang Kristen, kita nyatakan hidup di dalam kasih menjadi ciri khas dan jati diri kita di tengah-tengah persekutuan kita. Oleh sebab itu, selamat hidup dalam kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai jati diri dan gaya hidup kami sebagai orang Kristen. Itu harus kami nyatakan melalui hidup di dalam kasih, hidup untuk saling mengasihi, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Dan itu harus kami nyatakan, kami praktekkan di tengah-tengah kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala dengki, iri hati, dendam, perselisihan, perpecahan di tengah-tengah persekutuan kami. Tapi bagaimana Tuhan kami hadir dimanapun kami Tuhan berada, mampukan kami Tuhan menjadi berkat, menjadi sukacita, menghadirkan damai sejahtera, kasih di tengah-tengah persekutuan kami, saling mengampuni dan saling menerima kelemahan dan keterbatasan dan saling melengkapi di tengah-tengah persekutuan kami dimanapun kami berada. Di pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, berangkatkan mereka dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka dengan sukacita, dengan kekuatan dan dengan penyertaan-Mu. Berkati mereka dalam segala pekerjaannya. Tambah-tambahkan Tuhan berkat kepada jemaat-Mu dan ajar kami Tuhan untuk tetap mensyukuri segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menikmatinya itu melalui sikap dan perilaku kami dengan ucapan syukur kami kepada Engkau. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, Engkau sembuhkan mereka dimanapun mereka berada. Jemaat-Mu Tuhan yang sedang berduka cita, Engkau berikan penghiburan, kekuatan yang daripada-Mu. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepanjang satu hari ini Tuhan. Engkau pegang tangan kami, Engkau iring-iring kami di jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.